Ketemu lagi barusan. Maaf saya nggak join di doa tadi. Harus sedikit mendatangi kegiatan supaya kita bisa lebih dikenal aja, karena kita di tengah-tengah masyarakat, supaya kita lebih punya hubungan yang baik sama mereka. Yang jelas kita punya hubungan yang baik sejauh ini. Kadang banyak yang mempertanyakan, gimana kalian ibadah di sini? Nggak ada masalah, nggak pernah, karena kita sejauh ini Tuhan boleh memampukan kita memberi dampak ke sekitar kita. Kita memberi, kita membantu sehingga kita bisa terus mereka kenal kita baik gitu ya. Dan minggu hari ini tanggal 5 April 2026 teman-teman. Nah, khotbah hari ini saya beri judul The Runner. Ya, siapa yang suka lari-lari? Pak Novel is the runner. Pak Novel. Ya. Siapa di sini adalah seorang pelari? Tahu nggak sih, semua orang itu sebenarnya pelari. Lari dari sesuatu. Ya kan? Kalau saya biasanya saya coba lari dari gula darah yang tinggi. Jangan gula darah. Saya coba lari dari itu. Ya, ada juga yang lari dari kenyataan. Ya. Atau ada juga yang berlari ke arah masa depan. Atau ada yang di sini lari dari kegemuan. Atau ada yang di sini lagi suka lari dari tanggung jawab. Wah, bahaya itu. Tapi ada satu hal Bapak Ibu Saudara yang selalu menarik dari gambaran seorang pelari, itu ya bergerak, jelas, ya kan? Kalau pelari pasti bergerak. Dan dia juga punya tujuan. Serta berlari itu pasti nginjak tanah juga. Ya kan? Nafasnya juga ciri khas nafas pelari. Terengah-engah. Ya, tubuhnya juga dicondongkan ke depan. Dan ada yang lari gini, ingin nggak? Lari ke depan, dicondongkan ke depan. Tapi menariknya tidak semua pelari, Bapak Ibu Saudara, itu sedang berlari ke arah yang sama. Tidak semua orang yang berlari bahkan kadang tahu dengan jelas dari mana mereka harus pergi dan kemana mereka harus melarikan diri. Dan kemana sebenarnya mereka sedang berlari. Maksudnya di mana arahnya atau di mana jalan yang harus mereka lewati. Salah satu gambaran terbesar tentang kehidupan iman ya, dalam seluruh narasi Alkitab adalah gambaran seorang yang sedang berlari. Artinya posisi hidup yang sedang meninggalkan sesuatu, dipimpin oleh sesuatu atau seseorang dan bergerak menuju suatu tempat yang lain. Bergerak bahkan juga bicara tentang bergerak menuju janji Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan menemukan bahwa sebelum ada satu langkah pun yang bisa diambil, ada satu malam yang menentukan segalanya. Sebelum kita bisa berbicara tentang berlari, kita perlu duduk dulu sebentar. Kita duduk di Mesir. Kita ke kitab Keluaran 1, Bapak Ibu Saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat 13 sampai 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di ladang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksa orang Mesir kepada mereka itu. Kata Ibrani yang kita mau lihat dari ayat ini adalah dari kata memahitkan kalau di dalam bahasa Indonesia. Di sini itu bahasa aslinya adalah marar, Bapak Ibu Saudara. Artinya pahit sampai ke akar. Sampai ke akar artinya sampai kepada identitas.
Bukan hanya sekedar kerja keras aja. Ini adalah kondisi di mana tekanan kekuasaan di luar hidup seseorang itu sangat berkuasa sekali, sampai bahkan membuat orang ini atau kita itu lupa tentang siapa kita sebenarnya. Kita lupa bahkan kalau kita pernah lebih bebas dari hal itu. Saking beratnya dan kerasnya tekanan itu. Sampai di titik di mana identitasmu bahkan bisa terbentuk. Identitas baru terbentuk dari tekanan itu. Itulah mengapa hari Jumat lalu berkali-kali kita katakan lebih mudah Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir daripada Mesir dari dalam mereka. Karena begitu kuatnya tekanan itu sudah mengubahkan siapa mereka. Kata memahitkan ini. Karena apa yang terjadi pada hidup mereka telah sampai mengakar. Tanpa mereka sadari identitas mereka dari dalam dirinya itu adalah budak. Pertanyaan besar untuk kita masing-masing adalah, Mesir macam apa yang kira-kira membentuk siapa kita? Membentuk identitas kita. Sadari Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah mengerti hal ini, bahwa waktu kita bicara tentang Mesir bukan bicara hanya tentang geografinya aja atau letak tempat daerahnya saja. Dalam keseluruhan perjanjian lama, Mesir adalah lambang dari sistem yang membentuk manusia tanpa Tuhan. Sistem yang ada di dunia ini, yang kalau kamu ada di dalamnya, kamu akan hidup tanpa Tuhan. Sistem yang mendefinisikan nilaimu berdasarkan produktivitasanmu. Yang membentuk keinginanmu berdasarkan daftar yang dibuat orang lain. Seperti orang yang suka mencari perhatian dari orang lain. Yang membuat kamu terbiasa dengan rantai sampai rantai itu bahkan terasa seperti rumah, nyaman. Itulah tekanan yang sedang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi di dalam Kolose 3 ayat 9 Bapak Ibu Saudara, Paulus menyebutkan juga istilah manusia lama. Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 menyebutkan dengan istilah keinginan yang dahulu, yang lalu. Dan dalam keduanya, baik dari Paulus maupun Petrus tadi, ini asumsi yang sama sebenarnya. Sebelum bertemu dengan Tuhan, kita semua adalah budak dari Mesir ini. Sistem dunia yang kita sendiri sampai merasa tidak perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah mengapa malam Passover, malam Paskah, bukan sekedar peristiwa sejarah bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah deklarasi tentang penebusan yang sedang bekerja. Kita lompat ke Keluaran 12, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 ngomongin gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Jadi mereka udah sampai Mesir di pasal ini. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kita lompat di ayat 7. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kedua tiang pintu dan di ambang atas pada rumah-rumah di mana orang makannya. Kita lompat di ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah
Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu adalah tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan apa? Lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, cerita ini familiar karena kita memang sedang membicarakan ini banyak baik dari kemarin Jumat. Mari kita perhatikan dengan seksama beberapa detail di sini Bapak Ibu Saudara. Bisa lihat ayatnya masing-masing. Tuhan tidak memulai dengan nyuruh mereka langsung lari. Ia memulai dengan domba. Katakan kan tadi diambillah seekor anak domba. Domba jantan yang tidak bercacat. Pada waktu senja dia bilang, mereka harus ngambil sedikit dari darahnya, terus naruh di tiang pintu mereka. Kata Ibrani dari anak domba itu sebenarnya adalah seh. Katakan seh. Seh. Bahasa domba ini bisa kambing tapi sebenarnya tidak hanya domba. Tapi yang penting adalah bukan hanya bicara apakah domba atau kambing, tetapi bicara tentang kualifikasinya yang penting. Ini disebut tanim. Tidak bercacat dan sempurna. Kalau Tuhan penting banget harus domba, waktu berarti penting banget untuk kita jadi warna tertentu, ras tertentu. Tapi Tuhan mementingkan kualifikasinya. Ini bukan tentang kualitas dagingnya, daging mana yang lebih enak, ya kan? Di sekarang ada tuh kambing bawah 5 bulan, kambing bawah 3 bulan, karena kualitas dagingnya yang dicari. Tapi bagi Tuhan bukan itu. Ini tentang kualitas representasi, Bapak Ibu Saudara. Suatu perwakilan di mana yang diwakili itu tidak punya kemampuan untuk jadi seperti yang diwakili. Yang diwakili tidak punya kemampuan untuk jadi seperti yang diwakilkan. Itu ya. Aku malah bingung kata-kataku sendiri. Ini adalah gambaran tentang sesuatu yang murni menggantikan sesuatu yang tidak murni. Dan ketidakmurnian di dalam umat Tuhan diperlukan sesuatu yang murni untuk menggambarkan, untuk memberi perwakilan bagi yang tidak murni itu tadi. Dan darahnya itu bukan dioleskan di seluruh rumah, tetapi diletakkan di 2 tiang pintu. Dari bahasa aslinya kata yang sama yang nanti juga diambil sebagai kata menjadi batas. Kata pintu itu juga dipakai menjadi batas antara duniawi dan kekudusan. Antara sesuatu yang sakral dan tidak sakral. Jadi bukan hanya kebetulan di pintu aja deh daripada di tembok atau di mana, enggak. Tuhan punya arti dari semua ini. Dan darah itu juga bukan dekorasi aja lah ya, supaya cantik ada warnanya dikit ya daripada rumahmu cuma abu-abu semen doang gitu ya. Enggak juga supaya perayaan kita kelihatan rame, meriah. Ini adalah tanda batas, Bapak Ibu Saudara, katakan batas. Bahwa di dalam tanda itu, begitu ini ada tanda, di dalam dari tanda itu maut nggak berkuasa. Lihat ayat 13 lagi, dikatakan aku akan melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Kata Pesak atau yang terus turunannya jadi Paskah, ini tidak berarti hanya sekedar lewat, Bapak Ibu Saudara. Dari konteks yang ada menunjukkan juga artinya adalah lewat dan melindungi. Tadi ada salah satu perkataan Tuhan di pujian penyembahan kita bahwa Dia adalah kota perlindungan. Bapak Ibu Saudara percaya tentang hal itu? Seperti seorang induk burung atau ayam atau induk apapun yang punya sayap, dia coba melindungi apa yang
mereka mau jaga. Inilah kata ini. Tapi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya pembebasan pasif yang Tuhan tinggal, oh bebasin aja semuanya nyantai gitu, enggak. Ini adalah perlindungan yang aktif yang Tuhan sedang kerjakan bagi umat Tuhan di dalam rumah itu, yang ada di dalam batas itu, yang sedang bahkan di antara mereka sedang terjadinya penghakiman. Kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 7. Kita lihat gimana Paulus lihat tentang hal ini. 1 Korintus 5 ayat 7. Sudah dapat katakan amin? Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah, apa? Anak domba Paskah. Kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Paulus nggak coba ngomong tentang analogi yang puitis dan enak didengar aja. Dia sedang mengidentifikasi pemenuhan Yesus sebagai tadi, sebagai korban yang masuk pada kualifikasi yang sempurna, yang sejati, yang darahnya bukan dioleskan di tiang pintu kayu, tapi dicurahkan kepada hidup. Yang membuat hidupmu punya batas dari dunia dan kekudusan di dalam hidupmu sendiri. Kepada hidup supaya mau tidak berkuasa atas siapapun yang mendapatkan perlindungan dari darah yang telah diterima ini. Ini adalah titik start dari seluruh khotbah ini Bapak Ibu Saudara. Kita baru mulai. Ya. Kamu bisa menjadi the runner atau pelari tanpa, kamu tidak bisa, bukan kamu bisa. Kamu tidak bisa jadi the runner atau pelari tanpa lebih dulu melewati Passover. Sadari bahwa tidak ada lari yang benar yang dimulai dari kekuatan sendiri. Tidak bisa hanya dari keputusan hati semata. Oke, aku mau lari. Tidak bisa juga dari motivasi untuk aku mau jadi yang lebih baik. Setiap langkah lari yang benar itu dimulai dari pengakuan bahwa kamu sudah ditebus oleh darah yang bukan bahkan darahku sendiri. Tapi disinilah dari Keluaran mengajarkan sesuatu yang kadang kita terlewatkan di sini. Penebusan di malam Paskah itu nyata dan lengkap. Amin. Darahnya sudah ada di tiang pintu. Penghakiman sudah berlalu. Mereka sudah bebas secara posisi. Bangsa Israel pada malam itu sudah bebas. Secara hukum di hadapan Tuhan juga sudah bebas. Tapi mereka masih ada di Mesir. Dan di sini Tuhan memberikan instruksi yang mengejutkan bahwa bukan setelah mereka keluar, tapi bahkan di meja makan pada malam itu. Kita mau bahas sedikit di Keluaran 12 ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Udah dapat? Beginilah kamu memakannya. Makan apa nih? Makan sate, makan gudeg. Makan apa? Ada suaranya di sini. Mereka makan Paskah ya, makan malam Paskah itu ada dagingnya, ada nggak tahu ada cakangkung nggak ngerti. Ya. Dikatakan waktu kamu memakannya pinggangmu harus berikat, harus ada sabuknya. Kasut pada kakimu, udah pakai sepatu, dan tongkat pada tanganmu. Dan buru-burulah baru kamu memakannya. Makannya nggak boleh nyantai sambil ngobrol ke sana sini, harus cepet-cepet. Itulah Paskah bagimu.
Ini yang membongkar. Lihat, saya waktu berpikir tentang Paskah, aku selalu berpikir, akhirnya yang buat saya berpikir seperti ini. Itu seperti yang kayak aneh aja, Tuhan suruh mereka makan malam, kayak kesannya nggak bisa dinikmati. Ini adalah salah satu gambar yang paling tidak biasa pada seluruh Alkitab. Mereka sedang makan di malam penebusan. Bukannya harusnya ada sukacita, ya kan? Ditebus tuh akhirnya. Momen paling sakral dalam sejarah bangsa Israel bahkan. Dan Tuhan menyuruh mereka melakukannya seperti orang yang sedang buru-buru. Kayak buru-buru ke bandara gitu loh. Ayo cepat makan, kita nanti telat. Pinggulnya berikat. Kasut di kaki sudah ready, udah siap dipakai. Tongkat di tangan, makan cepat-cepat. Kenapa? Kenapa? Coba tanya kanan kiri, kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, penebusan bukan tujuan akhirnya. Ini adalah titik start. Mari kita cek bahasa asli dari kata buru-buru dan tergesa-gesa ini. Hanya muncul 3 kali dalam seluruh perjanjian lama. Dan semuanya merujuk kepada peristiwa keluaran. Tuhan sedang mengisyaratkan dari hal ini adalah sebuah urgensi ke dalam ingatan bangsa Israel dengan sengaja. Karena waktu mereka rayakan Passover, itu seharusnya bukan hanya malam di mana mereka mau bernostalgia dulu ke leluhur kita mengalami hal ini. Tapi sebagai pengingat bahwa mereka harus terus hidup dalam kesiapan. Mereka harus hidup dalam sikap hati yang siap. Dan bahkan kita adalah umat Tuhan yang harusnya tidak pernah bertahan di Mesir. Kata kasut di kaki ini Bapak Ibu Saudara, waktu orang pakai sepatunya, di dalam budaya Timur Tengah kuno, melepas kasut itu adalah tanda kalau orang itu pengen menetap, pengen nyantai agak lama. Nah, Keluaran 3 ayat 5 bahkan waktu Tuhan minta Musa untuk lepasan kasutnya karena mereka mau mengalami waktu yang menikmati waktu bersama. Memakai kasut, bahkan kalau memakai kasut di meja makan, itu adalah tindakan yang secara budaya mereka aja udah aneh dan mencolok. Tuhan sengaja merancang ini sebagai bentuk postur tubuh, mencerminkan apa yang sebenarnya harus terjadi di hati mereka. Aku di sini cuma sementara. Aku sedang akan melakukan perjalanan. Aku tidak memilih tempat ini. Aku mau ke tempat yang lain. Paulus menangkap hal ini dan dia nulisin sedikit di Efesus 6 ayat 15. Dia katakan ini. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam perlengkapan senjata Tuhan waktu dia ngomongin itu. Ya kan? Kakimu selalu harus dalam siap sedia. Kakimu harus menjadi bagian tubuh yang utama yang kamu pastiin. Bahkan aku siap bergerak waktu Tuhan suruh bergerak. Paulus katakan ini bukan karena hidup tidak boleh dinikmati. Tetapi karena ada seorang yang sedang memimpin di depan kita. Dan kita bukanlah pemimpin atas hidup kita. Harusnya kita ready setiap saat. Harusnya sikap hidup kita selalu siap untuk bergerak kapanpun. Beda kalau kita memilih atau percaya bahwa kita memiliki hidup kita dan kita memimpin hidup kita sendiri. Gitu. Kita milih kapan mau bergerak, kita milih kapan kita mau siap. Tapi kalau kamu hidup dan percaya benar, kalau kamu bukan pemimpin hidupmu, kamu harus siap. Karena pemimpinnya siap-siap nyuruh kamu bergerak kapanpun juga. Nah, pertanyaannya yang perlu kita jawab jujur nih ya. Apakah kasutmu sebagai orang Kristen selalu terpasang? Apakah kehidupanmu adalah kehidupan yang selalu siap bergerak?
Bapak Ibu Saudara, ada bahaya yang halus banget, tapi nyata di dalam sesuatu yang kita sebut kedewasaan rohani. Bukan tapi itu akan menunjukkan apakah kedewasaan rohaninya itu sejati atau enggak. Karena kadang frasa kedewasaan rohani itu yang membuat orang sudah merasa bahwa aku udah sampai garis finish. Aku sudah tahu doktrin-doktrinnya. Sudah punya banyak pengalaman. Sudah punya posisi pelayanan. Tapi di titik itu tanpa kita sadari, kalau kita ada di situ, kita makan perjamuan Tuhan sambil melepas kasut. Padahal mungkin kita masih di Mesir. Menikmati berkat penebusan tanpa kesiapan untuk terus bertindak waktu Tuhan memimpin kita. Kita singgung beberapa kali dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya, Wahyu 3:15 sampai 16. Ini bicara tentang gereja Laodikia. Tuhan menegur jemaat Laodikia bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka nyaman. Katakan nyaman. Mereka kira mereka sudah pol mentok sampai garis finish. Mereka kira mereka sudah cukup baik. Bapak Ibu Saudara, suam-suam kuku bukan soal temperatur aja, tapi soal postur dan sikap hidup. Dan ini sama bahayanya dari kejahatan yang terang-terangan sebenarnya. Karena kondisi ini bisa terasa dan kelihatan kayak kesalehan dan kerohanian di luar. Tapi sebenarnya hidupnya tidak sama sekali siap untuk bergerak bersama Tuhan. Tapi kita sebelum berbicara tentang berlari lebih dalam dan juga bicara tentang berlari keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan yang mungkin ada di dalam hati sebagian kita hari ini. Bagaimana kalau kita sudah terlalu lama berhenti dari bergerak bersama Tuhan? Gimana kalau kondisi itu terlalu berantakan untuk mulai lagi? Jawabannya ada di kisah salah satu cerita di kitab Keluaran ini. Kita balik ke kitab Keluaran, tapi di Keluaran 3. Sebelum bahkan pembebasan besar Passover ini terjadi. Ada peristiwa yang sangat personal. Nama orangnya adalah Musa. Di padang gurun, sendirian. Di depan semak duri yang terbakar tapi tidak terbakar. Ya kan? Gimana itu? Terbakar tapi tidak terbakar. Tahu cerita itu? Api pada semak duri inilah gambaran dengan api kekudusannya Tuhan. Secara sederhana bisa disimpulkan seperti itu. Dan semak duri sendiri adalah gambaran kondisi manusia yang penuh dengan kutuk, dosa, kesalahan, dan ketidakbenaran. Dan itulah kondisi Musa pada saat itu. Musanya sebagai manusia. Dia adalah seorang yang gagal di saat itu. Seorang pembunuh yang sudah 40 tahun bahkan sembunyi. Ya, dia berlari tapi dia berlari untuk menyelamatkan diri. Jauh dari Mesir, jauh dari panggilan, jauh dari siapa dirinya sebenarnya. Yang Tuhan sudah panggil untuk dia jadi. Tapi Tuhan di sana mendatanginya. Bukan Musa yang coba mendatangi Tuhan. Semak duri yang menyala itu adalah tanda bahwa api ilahi bisa masuk di dalam kondisi manusia yang paling rendah, yang berduri tapi juga tidak menghanguskan. Kekudusan hadir di tengah-tengah kerapuan untuk bertujuan pembebasan. Makanya kadang ada pertanyaan, berarti orang harus hidup benar dulu baru ditebus oleh Tuhan, terima keselamatan dari Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan bertujuan yang membebaskan seseorang, dia bisa hadir di hidup orang yang bahkan masih jahat. Apakah kita mengalami semua itu? Ya? Inilah pentingnya yang akhirnya digenapi dalam bentuk Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 14 dia sebut firman menjadi daging. Firman yang kudus. Itu jadi daging. Tinggal di antara kita. Hadir sepenuhnya di dalam kelemahan manusia tanpa dimusnahkan olehnya. Karena Tuhan mau menyelamatkan manusia.
Ini penting karena sebelum Tuhan memanggil kamu untuk berlari, Dia sudah ada di tempat kamu yang lagi berantakan itu. Sebelum Tuhan memanggilmu dan mendorongmu untuk berlari, Dia sudah ada di tempatmu yang kamu berhenti itu. Penebusan mendahului pelarian. Kasih karunia mendahului ketaatan. Dan setiap kali kamu merasa terlalu jauh, terlalu gagal, terlalu lama berhenti, ingatlah semak duri ini. Tuhan yang sama menyatakan dirinya di padang gurun di Midian adalah Tuhan yang sedang memanggil kamu sekarang, hari ini juga, untuk keluar dari Mesir. Dia memilih, Dia memanggil, dan Dia akan memimpin juga. Tapi kalau kita lihat lagi cerita di Keluaran ini, setelah makan malam Passover yang berlalu, Israel tidak bisa tinggal di Mesir. Bukan karena Tuhan nggak sabar, tapi karena Mesir dan penebusan tidak bisa menempati ruang yang sama, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa ada di dalam satu identitas. Mereka nggak bisa menjadi orang yang ditebus, tapi tetap tinggal di tempat yang dikuasai oleh Firaun. Kita nggak bisa bertahan di keduniaan kita karena kamu nggak bisa nikmati penebusan Tuhan, tapi kamu tetap mau tinggal di dunia. Di sini kita melihat aspek kedua dari kehidupan sebagai orang yang sudah ditebus. Bukan hanya bersiap untuk bergerak, tapi harus benar-benar bergerak maksud saya. Waktu kamu udah ditebus, waktu masih di Mesir, ya memang kamu udah bebas. Dan mungkin kamu sudah pakai kasutmu, udah siap bergerak. Tapi intinya adalah harus benar-benar berlari. Katakan berlari. Benar-benar memisahkan diri. Tuhan tidak meminta mereka makan sambil mengikat pinggang dan pakai kasut hanya untuk kostum perayaan. Tapi benar-benar untuk melakukannya setelah makan. Yaitu adalah berlari. Siapa yang mau siap jadi pelari hari ini? Kita lihat lari seperti apa yang kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kita ke 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18 yang sudah di situ, katakan amin. Berlari-lari. 1 Korintus 6 ayat 18 ini firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari apa? Jangan malu ngomongnya. Jauhkanlah dirimu dari setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Kata Yunaninya, Bapak Ibu Saudara, kata menjauhkan diri ini kita sebutnya tipe katanya adalah, mungkin ini pertama kali teman-teman dengar, imperatif present active. Ini artinya sesuatu ajakan untuk bertindak tapi terus-menerus harus dilakukan. Bukan perintah yang cuma satu kali aja, tapi harusnya jadi gaya hidup. Karena banyak yang membaca ayat ini terus ngomong, oh ya aku udah kok dulu meninggalkan. Ini sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan. Teruslah melarikan diri, kayak Paulus coba ngomong gitu. Sesuatu yang saya pertanyakan adalah, waktu saya baca ini, kenapa kita harus lari? Kenapa enggak kita lawan? Ya. Kenapa lari enggak ngelawan? Karena dosa bukan selalu musuh yang bisa dihadapi dengan tegak berdiri. Nyatanya bertahun-tahun Israel tinggal di Mesir, tidak ada kemampuan untuk memberi perlawanan. Jadi kalau kamu mau jujur ke dirimu sendiri, nyatanya sudah sejak lama kamu bertahan di dalam dosa itu, walaupun kamu coba melawannya. Karena sebenarnya kuncinya bukan melawan, kamu harus lari, katakan lari.
Nyatanya kamu gak pernah menang. Jadi gak usah sok jagoan, sok ngelawan. Karena memang seharusnya bukan melawan, tapi lari darinya. Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis musuh yang semakin kamu dekat, kamu semakin kalah. Seperti api. Bukan dilawan dengan mendekat, ya kan? Ada yang mau ngelawan api dengan mendekat ke api? Ya anguslah. Gitu. Ada satu cerita di kitab Kejadian 39, itu ada anak muda namanya Ucup. Ya, waktu itu lagi dicobai oleh Tante Poti, ya, Tante Potifar. Ya, tapi di situ dituliskan di ayat 12, Bapak Ibu Saudara. Dia meninggalkan jubahnya di tangannya. Alkitab tulis betul nih. Dia berlari daripada si Tante Potifar. Bahasa Jawanya wasanas hahu asah. Berlari keluar. Kayak bahasa Arab. Ya, dia tidak berdebat. Dia tidak mencoba berusaha mengubah situasi itu. Bahkan dia tidak berdoa terlebih dahulu. Ada hal yang tidak seharusnya lewat di feed internetmu. Terus kamu tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Menyingkir di dalam nama Tuhan Yesus. Yusuf langsung lari. Kamu tinggal tutup aja internetnya, selesai. Lari. Ada amin. Catat hal ini. Larinya Yusuf itu bahkan dicatat oleh Alkitab bukan bukti dari sebuah kelemahan, tapi bukti dari langkah yang penuh dengan hikmah. Tapi ada hal yang lebih dalam dari sekedar menghindari dosa, Bapak Ibu Saudara. Petrus menempatkan pelarian ini bahkan dalam konteks identitas. Kalau kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 9, ini adalah sesuatu yang familiar untuk kita. Saya bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Keluar dari apa? Dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Kata keluar dari kegelapan ini dari bahasa aslinya, preposisinya ada ek-nya. Kayak eklesia, egg, ya kan? Keluar, bukan telur ya. Ini berarti keluar dari dalam, bukan hanya menjauhi, tapi bergerak keluar dari sebuah sistem, dari sebuah area, dari sebuah kekuasaan. Dan kita harus keluar dari dalamnya, lari keluar. Israel tidak hanya meninggalkan geografis Mesir, mereka harus juga meninggalkan identitas yang muncul dari tekanan yang sudah mereka hidupi sekian lama terhadap siapa Mesir, Tuhan-Tuhannya Mesir, cara hidupnya Mesir. Bahkan dengan hierarki kekuasaannya, Tuhan harus ganti semuanya. Dan bahkan tentang cara mereka lihat diri mereka sendiri. Makanya sering kalau teman-teman baca perjanjian lama setelah mereka keluar dari Mesir, sering Tuhan ngomong, kamu ini, kamu itu ini. Tuhan mau memperbaharui identitas itu. Setelah Passover, Israel harus lari dari Mesir. Setelah penebusan yang dilakukan Yesus untuk hidupmu, Bapak Ibu Saudara, kamu harus lari dari Mesirmu juga. Kita lihat sedikit di Ibrani 12 ayat 1 ya. Tambahan untuk kita bicara soal berlari dari dosa di sini. Ibrani 12 ayat 1 yang sudah dapat katakan berlari. Berlari-lari. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata kunci yang saya mau gali di sini adalah kata menanggalkan. Katakan menanggalkan. Adalah secara aktif. Ini juga kata yang sama mirip tadi, imperatif present tadi, di mana dia terus menerus. Jadi secara aktif melepaskan
Bapak Ibu Saudara pahami, seorang pelari yang jarak jauh dari sebelum mereka mulai, mereka harus melepaskan semua yang berat sebelum bahkan aba-aba start. Kita seringnya masih gondoli sambil berlari. Orang Jawa bilang gondoli. Apa ya bahasa Indonesianya? Masih bawa lah, yang geret-geret. Seorang pelari yang benar, dia akan melepaskan beban yang dia tahu kalau itu akan memperlambatnya, akan menghalanginya. Bahkan pernah punya sepatu running. Biasanya kalau ke mall tak pegang tuh yang sepatu running. Itu bahkan desainnya sangat ringan. Hampir kayak nggak pakai sepatu rasanya. Jadi perhatikan, ini penting untuk kita belajar. Bukan hanya dosa harus ditinggalkan, tetapi juga beban. Apa maksudnya beban? Adalah sesuatu atau hal-hal yang secara netral yang nggak benar-benar dosa, nggak kayak percabulan gitu ya, nggak kayak mencuri gitu. Tapi sesuatu yang memberatkan untuk kita lari lebih cepat. Ketertarikan yang nggak kelihatan seperti sesuatu yang salah, tapi tidak salah pun bukan berarti tidak ada harga dari hidupmu yang harus dibayar untuk menghalangi kamu lebih maju bersama Tuhan. Ada juga sesuatu yang harus kita perhatikan di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti memberi pertanyaan ke diri kita sendiri hari ini. Apa yang membuat kita lambat? Kira-kira. Itu yang harus kamu tanyakan di dirimu. Kenapa aku tidak secepat bertumbuhnya orang lain? Kenapa imanku gampang banget goyah? Kenapa aku nggak bisa bertumbuh seperti itu? Jangan-jangan ada yang kamu masih ngerasa itu aman, tapi sebenarnya sebuah beban yang memperlambat kamu. Jadi pertanyaannya bukan hanya dosa apa yang masih ada di dalam hidupku, tapi pertanyaannya juga apa yang memperlambat hidupku. Yang kamu belum lepaskan. Yang kamu belum tanggalkan. Waktu saya menyusun khotbah ini, saya sadar bahwa ada bahaya besar dari khotbah tentang lari dari Mesir kalau hanya berhenti sampai di sini. Karena kalau satu-satunya narasinya adalah jauhi apa yang jahat, kita akan menjadi pelari yang reaktif. Oke, lari. Oke, let's go. Gitu kan? Tapi tidak tahu kemana dia harus berlari. Ready, set, go, langsung lari. Tapi, mau kemana? Mau kemana? Nggak tahu. Yang penting lari aja. Katanya Pak Pendeta kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya udah, aku lari dari itu. Gitu. Tapi habis itu nggak ngapa-ngapain juga. Kekristenan yang tidak berbuat dosa, tetapi juga tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, itu sama aja. Dan disinilah Tuhan memberikan sesuatu yang tidak ada bandingannya dalam sejarah manusia. Kita ke Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, Bapak Ibu Saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum katakan angel. Aku tuh lupa ngasih halaman di kertasku ya, takutnya salah urutan repot ya. Keluaran 13 ayat 21. Di sini firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka. Di mana? Di depan ya kan. Pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan waktu malam hari di tiang api dan menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada. Pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, ada 3 hal yang saya mau coba lihat di ayat ini. Dan kita mau perhatikan dengan seksama bersama-sama. Siap? Siap? Pertama, siapa yang berjalan di sini? Siapa yang berjalan bersama umat Tuhan di sini? Bukan malaikat, betul? Bukan nabi, betul? Ya Musa sih jalan sama mereka juga, tapi bukan di ayat ini. Maksudnya adalah ayat ini dengan sangat jelas menyatakan Tuhan, Yahweh, Yahweh.
sendiri berjalan di depan mereka. Nah, ada satu kata yang menarik, ada kata halak di sini. Dikatakan dia terus berjalan. Ya, bahasa Indonesia dikatakan tetap ada. Ini bicara tentang kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tentang kehadiran artinya ya ada aja gitu. Tuhan gak ngirim petunjuk aja, Tuhan gak ngirim arahan aja, dia gak ngasih perintah aja, tapi dia hadir. Dia hadir sebagai penuntunnya langsung. Yang kedua, fungsi tiang itu berlapis. Artinya, perhatikan saya di sini tentang navigasi. Yang pertama, tiang ini bicara tentang arahan dan tuntunan, tapi menuntun mereka ke jalan, kemana mereka harus jalan. Itulah kenapa tiang ini ada di depan. Tetapi juga ini bicara tentang proteksi. Referensinya di Keluaran 14 ayat 19 dan 20 kalau teman-teman mau catat. Tiang yang sama itu bagi bangsa Israel jadi terang, bagi Firaun itu menjadi kegelapan. Artinya juga membuat musuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan juga kehadiran sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, artinya dia tidak pernah absen. Tiang ini nggak pernah tidak ada. Hal ketiga yang perlu kita lihat dari ayat ini adalah tiang ini tidak pernah undur. Di Keluaran 13 ayat 22 dikatakan tiang awan itu tidak undur dari depan bangsa ini. Artinya saya bayangin ya, kalau sore gitu langsung ganti deh. Dari awan langsung jadi api gitu. Terus sudah pagi ganti lagi gitu ya. Karena nggak kayak gantian shift-shiftan gitu loh. Apinya minggir terus ganti yang awan. Awannya nanti kalau apinya telat ya awannya bertahan dulu ngisi jadwalnya. Enggak juga gitu. Artinya dia terus ada. Katakan hal ini, Tuhan tidak meninggalkan panduannya. Bahkan ketika umatnya lambat, ragu, tegar tengkuk, bahkan kadang mempertanyakan Tuhan. Artinya perjalanan dari pertama mereka keluar Mesir sampai mereka sampai itu sama mereka semua. Sama Tuhan terus itu. Walaupun bangsanya kita tahu banyak banget cerita mereka ngeluh. Lihat Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Ada amin. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Tadi ada juga firman Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Untuk kita ngikutin Dia yang sudah memimpin. Ini bukan pernyataan puitis saja, ini adalah klaim yang sangat spesifik yang Tuhan sedang mau katakan karena umatnya perlu dengar lagi. Karena ada terang di antara mereka yang mungkin mereka bahkan tidak menyadarinya. Yesus mengatakan, aku adalah pemenuhan dari tiang itu. Aku adalah navigasi untuk kehidupanmu. Percaya hal itu? Aku adalah proteksi untuk kehidupanmu. Dan aku adalah kehadiran ilahi yang kau butuhkan. Dan bahkan ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, ya aku akan pergi tapi aku gak akan ninggalin kamu. Aku gak akan ninggalin kamu tanpa pemimpin. Makanya dia katakan di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Roh itu akan mimpin mereka kepada kebenaran. Tahu, Roh itu akan mimpin di mana garis finishnya. Dari bahasa aslinya secara harafiah artinya kayak waktu Roh itu memimpin itu sama dengan waktu dia akan menunjukkan jalannya. Cara jalan gitu. Roh Kudus adalah tiang api yang kini bukan berjalan di depan kita di padang gurun, tetapi tinggal di dalam hidup kita.
Yohanes 14 ayat 17 itu mengatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada amin? Merasa itu berkat yang luar biasa nggak? Pemimpin yang paling dekat yang pernah ada selama sejarah makhluk hidup di dunia ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kamu tidak berlari sendirian. Dan juga kamu tidak berlari tanpa arah. Ada tiang api yang memimpin setiap langkah bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Menjadikan kamu bukan pelari yang hanya berlari dan suka lari aja. Tapi berlari kepada tujuan karena Dia, Tuhan kita yang memimpin kamu, tahu kemana kamu harus pergi. Kamu mungkin gak tahu. Tapi Dia pasti tahu. Amin. Ya, percaya? Tapi ada pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita tutup hari ini. Kalau penebusan itu nyata, kalau kasutmu sudah terpasang, kayak udah ready lah pokoknya. Kalau tiang api itu udah ada, mengapa masih banyak dari kita yang tidak berlari? Atau berlari tapi ke arah yang salah? Atau berlari sebentar lalu berhenti? Atau nggak ada lagi sih. Bagian terakhir ini bukan tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Saya akan masuk kepada bagian tentang apa yang kamu harus pilih hari ini. Yang harus dilakukan waktu semua yang sudah Tuhan berikan itu ada di hidup kita. Siap? Siap milih sesuatu? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya temukan ada tipe